Salam sehat. Hari ini tanggal 12 Agustus 2020. Saya saat ini berada di Surabaya. 2 hari yang lalu saya melakukan perjalanan dari Denpasar ke Surabaya melalui darat. Jadi saya ingin membagikan informasi perjalanan ini dan juga prosedur penyeberangan dari Gilimanuk ke Ketapang. Yuk kita lihat sama-sama. Ini saat start dari Denpasar pada tanggal 10 Agustus 2020 jam 12 WITA. Kondisi Denpasar sejauh ini memang tidak pernah terlihat sepi, walaupun memang ada sedikit penurunan. Tetapi lalu lalang aktivitas di jalan terlihat masih cukup ramai. Berbeda dengan area wisata pada umumnya di Bali, seperti Sanur dan Kute yang lalu sudah kami tampilkan pada video sebelumnya. Demikian juga seperti Ubud dan daerah wisata-wisata yang lain di Bali terlihat sangat sepi. Nah, ini kita sekarang sudah menuju ke arah luar kota. Dari Denpasar menuju Tabanan trafik masih cukup ramai. Tetapi makin ke barat jalanan trafiknya mulai makin berkurang. Sebagai persyaratan penyeberangan, saat ini masih diperlukan hasil rapid test yang masih up to date. Pada perjalanan kali ini, saya tidak menyiapkan rapid test sebelum keberangkatan, tetapi saya ingin mencoba rapid test pada tempat yang sudah disediakan di Gilimanuk, di Jembatan Timbang di Desa Cekik yang berjarak kurang lebih 2,8 km sebelum pelabuhan. Jembatan Timbang adalah sarana untuk menimbang kendaraan-kendaraan angkutan barang atau truk supaya tidak melebihi tonnase. Tempat tersebut juga merupakan tempat untuk checkpoint. Maksudnya adalah hasil rapid test harus distempel dan sudah diperiksa oleh petugas di sana. Nah, ini kita sudah sampai pada Jembatan Timbang Cekik. Bangunan putih di depan itu adalah tempat untuk melakukan rapid test. Ternyata sepi sekali, tidak ada orang yang melakukan rapid test. Jadi ini terlihat bahwa jumlah penyeberang sangat sedikit. Ini ada 2 petugas di sana, yang satu bagian administrasi, dan yang berbaju putih itu adalah yang memeriksa, mengambil darah dan melakukan pemeriksaan. Tidak lebih dari 15 menit hasil sudah selesai, dan hasilnya adalah non-reaktif sehingga aman dipakai untuk menyeberang. Hasil tersebut kita bawa ke meja berikutnya untuk distempel checkpoint agar valid untuk dipergunakan. Kita sekarang berangkat menuju ke tempat penjualan tiket. Tempat penjualan tiket ini sudah bukan berada di loket di pelabuhan seperti dulu sebelum pandemi. Jadi tempat penjualan tiket ini sekarang disediakan di tempat yang kira-kira berjarak sekitar 500 meter dari tempat rapid test. Saya juga tidak mengerti kenapa tempat penjualan tiket ini terpisah dari tempat rapid test. Ups, kelewat. Karena tulisannya tidak terlalu jelas di papan putih di kiri tadi. Jadi rambunya menurut saya sih kurang jelas. Jadi kita mesti hati-hati. Ini berada di terminal kargo yang tempatnya setelah SPBU. Oke, parkir dulu untuk membeli tiket. Ini ada tulisan tempat pembelian tiket online. Padahal saya juga tidak tahu di mana online-nya. Tiket ini seharga 185.000 untuk satu mobil pribadi plus 1 penumpang. Yang harus diperhatikan adalah ada jam penyeberangan. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi jika kita menggunakan di luar jam tersebut.
ada alternatif lain untuk pembelian tiket, yaitu menggunakan handphone kita. Membeli secara online dengan mengunduh dulu aplikasi bernama Verisi. Di sini kita bisa membeli secara online. Oke, sekarang tiket sudah ada di tangan. Kita berangkat menuju ke pelabuhan yang masih berjarak kurang lebih 2,3 km. Kalau kita sudah melihat gapura ini, berarti kita sudah memasuki area pelabuhan. Setelah gapura, kita belok ke kiri. Kita bergerak menuju pada gate yang pertama. Nah, ini gate-nya sudah mulai kelihatan. Pada gate ini kita tidak menunjukkan apa-apa, jadi kita hanya lewat aja, ditarik retribusi sebesar Rp2.000. Selanjutnya kita maju lagi, kita mencari gate yang kedua. Nah, ini gate-nya. Kalau gate yang pertama tadi hanya terbuka satu gate, pada gate kedua ini terlihat semua gate-nya terbuka. Jadi pada gate ini kita serahkan dokumentasi yang sudah kita persiapkan, yaitu rapid test dan tiket yang sudah dibeli. Dan di sini akan ditambahkan satu lagi pas yang nanti akan diberikan kepada petugas pada saat akan masuk ke kapal. Nah, ini dia pas yang tadi diberikan di sini. Setelah diperiksa, kita akan bergerak maju lagi memasuki kapal. Oke, kita sudah mulai akan masuk ke dalam kapal. Pintu kapal ini berada di tengah. Ada pintu kapal yang berada di depan dan belakang kapal, tapi jenis ini yang pintunya ada di tengah. Nah, ini sekarang sudah mulai masuk, dan ternyata terlihat bahwa kapalnya memang sepi penumpang. Jadi di dalam ini hanya ada beberapa kendaraan, yang mayoritas adalah truk angkutan barang. Ini sekarang di tengah laut. Di kiri tadi mobil saya sendirian, yang di sebelah kanan itu masih seperti tadi, hanya ada penambahan beberapa kendaraan saja. Ini saat hampir sandar, para penumpang kelihatan sudah mulai turun, dan ternyata kita lihat penumpang yang turun dari dek atas hanya ada beberapa orang aja, karena memang penumpangnya sedikit. Sekarang kita keluar dari kapal. Kita sudah sampai di Pulau Jawa. Dan ternyata sampai di sini tidak ada pemeriksaan apa-apa lagi. Kita langsung bergerak keluar menuju ke jalan raya. Kita sudah berada di jalan raya. Terlihat bahwa jalanan di Pulau Jawa atau di Jawa Timur lebih ramai dibanding dengan pada saat tadi masih di Bali. Ya, ini kita persingkat saja perjalanannya. Kita sekarang di kawasan hutan Baluran. Dan anehnya di kawasan hutan Baluran ini setiap hari selalu aja kemacetan di dalamnya. Dan setelah kita lewatin, ternyata ada truk yang mogok. Anehnya sebelum dan setelah truk tersebut ada yang jaga dan minta sumbangan. Jadi ini saya tidak bisa mengerti, hal ini selalu ada setiap hari. Selama dalam perjalanan
Yang paling berbeda dengan di masa normal sebelum pandemi adalah jumlah kendaraan umum atau kendaraan pengangkut orang. Jadi jumlah kendaraan itu jauh lebih sedikit saat ini. Kita sekarang memasuki tol di Probolinggo untuk menuju ke Surabaya. Ini kita sudah sampai di Waru, Surabaya. Perjalanan Denpasar Surabaya kami tempuh dalam waktu 12 jam. Sudah termasuk berhenti makan 2 kali, penyeberangan, dan ada kendala tadi waktu pembelian tiket di Gilimanuk. Karena loket tempat saya membeli karcis tadi, ada kendala komputernya macet. Dan saya tidak bisa berpindah ke loket yang lain karena data sudah terlanjur masuk. Jadi saya menunggu pada loket tersebut kurang lebih 45 menit. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda menyukai, silahkan like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya.